الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. Jumat bercerita. Apa deh? Jumat bercerita. Bunda hari ini mau ada yang tidak masuk? Ada ya. Semoga yang tidak masuk diberi kesehatan ya. Hari ini Bunda mau bercerita tentang karena kita mau Idul Adha. Ini apa Idul Adha? Hari Raya Idul. Hari Raya Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu saling-saling. Kalau Idul Adha belas sakti berkorban ya. Lah, ini Bunda mau bercerita tentang Nabi Ibrahim. Ada yang tahu Nabi Ibrahim? Ada, ingat ya? Ada Idris, Noah, Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dulu waktu itu punya istri dua. Punya apa deh? Istri dua. Yang satu namanya Siti Hajar, yang satu namanya Siti Sarah. Siapa? Siti Hajar dan Siti Sarah. Ulangi, Siti Hajar dan Siti Sarah. Nah, waktu itu Siti Hajar itu sudah punya dedek kecil. Waktu itu hamil Siti Hajarnya, Siti Sarahnya belum. Ya Allah, Siti Hajar sudah hamil. Aku kok belum ya Allah, semoga aku segera hamil punya dedek kecil. Berdoa terus Siti Sarahnya. Siti Hajarnya sudah hamil, semakin besar. Akhirnya dedeknya lahirlah dedeknya laki-laki. Siti Sarah semakin sedih. Ya Allah, sampai Siti Hajar sudah lahir anaknya, aku belum hamil juga. Aku berikan keturunan ya Allah. Setiap hari Siti Sarah itu menangis sedih karena pengen punya dedek kecil, tidak segera hamil. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim melihat kesedihan Siti Sarah, kasihan deh. Akhirnya Siti Hajar ditandai. Pas Siti Sarah nggak ada, Siti Hajar bilang begini, Siti Hajar, istriku, kamu saya pindahkan ke kota Mekah ya. Tak pindah ke kota Mekah karena Siti Sarah kasihan. Siti Sarah mewek pengen punya dedek, tapi belum punya dedek. Kamu saya pindahkan ke Mekah ya, biar tidak sedih Siti Sarahnya. Baiklah ya, baik Nabi, saya mau untuk pindah ke Mekah. Akhirnya apa? Dedek kecilnya digendong. Nah, ini bingung, bisa nih. Ini mau mengantarkan pamit sama tetangganya, mau mengantarkan istrinya ke Mekah, membawa dedek kecil yang masih bayi, cuma bawa air minum sedikit sama makanan. Padahal di kota Mekah itu kota yang sangat panas, padang pasir, belum ada penduduknya, belum ada rakyatnya, tidak ada pohon, tidak ada sumur. Akhirnya diantarlah ke Mekah deh Siti Hajar sama ayahnya, namanya siapa tadi? Si suaminya Ibrahim. Akhirnya setelah sampai di Mekah, istriku Siti Hajar, kamu di sini ya. Kamu sementara tinggal di sini, Siti Sarah di sana. Nggak usah amor sama Siti Sarah dulu. Kasihan Siti Sarah selalu menangis karena Melek pengen punya dedek. Iya ya suamiku, saya siap di sini dengan perintahmu, perintah Allah, saya siap di sini. Nggak apa-apa, saya sendiri di sini nggak apa-apa. Ayo berdua deh, Siti Hajar sama
Dede kecilnya tok. Ya sudah, sekarang ayah tak pulang dulu. Saya tak pulang dulu menengok Siti Saroh, menemani Siti Saroh yang bersedih. Kamu di sini sendiri sama Dede kecil nggak apa-apa ya? Baiklah suamiku, saya tak di sini sendiri. Akhirnya Nabi Ibrahim pulang ke tempatnya Siti Saroh. Pulang ke tempatnya Siti Saroh menghibur biar Siti Saroh tidak bersedih. Nah, Siti Hajar yang di sini sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, minum yang dibawa semakin habis, makanannya yuk habis, ibunya yuk kelaparan, haus. Ya Allah, kok di sini panas sekali, tidak ada sumur, tidak ada air. Gimana Dede kecil mau minum? Aku saja tidak minum, air asin tidak ada airnya. Sampai rewel di Ismail, namanya Ismail, Dede kecilnya namanya Ismail. Di Mimi itu nangis, dicit, Mimi. Dede kecilnya itu nggak bisa mimi karena nggak ada asinnya, nggak ada minumnya. Akhirnya ibunya yang Siti Hajar itu berdiri mencari sumur, jalan ke sana. Ada air di sana. Diparani Dek, kayak ada sungai. Loh, didekatin tidak ada sungai. Terus berjalan ke sana lagi. Itu kayak ada sungai. Diparani, oh, tidak ada air lagi. Terus jalan ke sana lagi. Lari-lari kecil. Kayak ada sumur, ada air. Ya sungai apa bukan itu? Didekatin tidak ada air. Sampai 7 kali. Dari sofa ke marwah, dari sofa lagi ke marwah, sofa ke marwah, sampai Dede kecilnya itu mas wak cengar-cengar mancal-mancal. Tiba-tiba ibunya sudah capek dari sofa ke marwah. Pas sampai marwah, tiba-tiba melihat Dede kecil ya, Ismail tadi, namanya Ismail tadi, mancal-mancal pasir. Itu keluar air dari kakinya deh, dari dalam tanah, dari pasir tadi yang dipancal-pancal kakinya macur. Lah, ibunya Siti Hajar tadi kaget, mendekat, loh, kok di bawah kakinya anakku ada airnya? Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Langsung deh pasirnya itu digerongi gini, airnya biar mengumpul. Zam. Nah, airnya diambil deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, diambil lagi. Alhamdulillah. Akhirnya terus pasirnya diginikan. Terus menjadi airnya semakin banyak. Terus dedeknya ditetesi. Nah, ditetesi dedeknya seneng banget. Akhirnya dedeknya langsung mendel deh. Terus diminum ibunya. Setelah ibunya minum banyak, ibunya itu tadi mimpi adiknya langsung mau deh diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, air asinnya langsung banyak. Terus ibunya itu langsung senang, alhamdulillah ya Allah. Ini nanti dinamakan Zam-zam. Adik, air Zam-zam. Sampai digerongi ibunya lagi. Dedeknya tidur kan? Ismailnya tidur diburukkan. Ini digerongi lagi ben banyak biar bisa untuk masak. Nah, setelah menjadi lubang yang besar, menjadi sumur, tiba-tiba ada tentara yang lewat. Tentara yang lewat juga kehausan. Haus. Hei, ibu, apakah kamu punya air? Kami para pasukan kehausan. Bolehkah kami minta air? Oh, baiklah, ke sini. Di sini ada air. Akhirnya pasukan itu datang. Silakan minum di sini. Silakan duduk semuanya. Semuanya duduk dikasih minum di dalam air Zam-zam tadi. Setelah minum, semuanya pada kekenyangan. Masya Allah, setelah minum Zam-zam badannya jadi kuat. Padahal tadi sudah lemes, hampir pingsan. Akhirnya pasukan tadi tidak melanjutkan perjalanan, tetapi berada di daerah sini, Dek. Ada yang membuat rumah, ada yang menanam pohon, terus ada yang menjadi suami istri. Kan tadi pasukannya ada yang putri juga, ada yang jadi suami istri punya anak, membuat rumah banyak.
Akhirnya di sini tadi tidak ada rumah, menjadi rumah-rumah banyak. Sampai si Ismail itu semakin besar, ini dibangun sumurnya menjadi sumur Zam-zam. Apa dek? Zam-zam. Ya, menjadi sumur Zam-zam. Si Ismail semakin besar, diajarin jadi anak yang baik, anak yang pemberani, anak yang cerdas, anak yang pintar. Dia selalu manut sama ibunya. Ibu, aku manut sama ibu kalau itu perintahnya Allah. Pokoknya kalau ibu suruh aku mandi, aku siap. Ibu suruh aku ngaji, aku siap. Ibu suruh aku untuk sholat, aku siap. Ibu suruh apapun kalau itu baik, perintah Allah, aku siap ibu. Nah, si Ismail itu ternyata anak yang soleh dek. Nah, setelah itu sampai besar, sampai umur 5 tahun. 5 tahun, bodoh Mbak Zafira 5 tahun. Si ayahnya yang ada di sana bersama siapa tadi? Ayahnya bersama Siti siapa? Siti Saroh. Nah, ayahnya yang bersama Siti Saroh kangen. Nah, kangen ingin menengok Siti Hajar dan anaknya yang bernama Ismail. Nah, akhirnya berpamit sama Siti Saroh ingin menemui anaknya yang bernama Ismail yang dulu ditinggalkan masih bayi. Nah, setelah itu agak mundur. Nah, setelah itu Siti Saroh ditinggalkan, Siti Hajar didatangi sama ayahnya. Ayahnya tiba-tiba bilang, "Loh, dulu di sini kan padang pasir, tidak ada rumah-rumah, tidak ada penduduk. Sekarang kok sudah banyak rumah, banyak penduduk. Terus kemana anakku?" Akhirnya bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari siapa Tuhan? Pak, saya itu mencari istri saya dan anak saya bernama Ismail. Loh, istrinya bernama siapa? Istri saya bernama Siti Hajar. Oh, Bu Hajar ada di sana Pak. Akhirnya ditunjukkan ke sana. Terima kasih ya Tuhan. Ditunjukkan, pas begitu masuk diketok pintunya. Tok. Assalamualaikum. Ibunya jawab, "Waalaikumsalam. Siapa ya?" "Saya Ibrahim. Saya ingin mencari istri saya bernama Siti Hajar." "Hah? Ibrahim? Ayah suamiku. Masya Allah." Langsung dibuka pintunya. "Waalaikumsalam. Masya Allah suamiku, ayah." Nah, akhirnya masuk ke dalam. "Di manakah anakku Ismail?" "Ismail duduk di belakang ayah, sebentar ya." Ismail dipanggil di. Ismail, datanglah ke sini, ini ayahmu." Akhirnya Ismail datang. "Iya ibu, ada apa ibu?" "Ini loh, ini ayahmu. Ayo bersalaman, kamu dipeluk ayahmu." Akhirnya Ismail senang dia ngedek, langsung bersalaman. "Hah? Ayah. Kita gendong, aku digendong. Setelah itu si Ismail tidur bersama ayahnya, namanya siapa? Ibrahim. Dikelongi sampai bermimpi. Saking sayangnya sama anaknya, Ibrahim diuji sama Allah. Dia lebih cinta kepada anaknya atau cinta kepada Allah? Allah turun, dia memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Menyembelih itu apa gede? Nah, suruh beleh dek. Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ibrahim kaget sama mimpi. Pas mimpi itu, "Aku baru ketemu dengan anakku, aku suruh menyembelih anakku." Astagfirullahaladzim. Ternyata bermimpi. Ya Allah, Musa, aku sayang banget. Aku cinta kepada Allah, tetapi masa aku yang menyembelih anakku? Aku malah perintah Allah. Apa aku mencintai anakku sehingga aku menolak perintah Allah? Terus akhirnya malunya lagi deh. Dia bermimpi lagi kedua. Allah datang lagi. "Hai Ibrahim, kamu cinta gak sama aku? Kalau kamu cinta sama aku, sembelihlah Ismail anakmu." "Hah? Maksud aku menyembelih ya Allah? Aku cinta kepadamu ya Allah, tapi aku
kali dek, sampai 3 kali bermimpi seperti itu. Akhirnya Ibrahim bercerita kepada anaknya, nak, ayah itu bermimpi 3 kali suruh menyembelih kamu. Anaknya gak kelihatan, suruh menyembelih kamu. Gimana ini Ismail? Ayah, kalau itu memang perintah Allah, aku mau disembelih ayah, karena perintah Allah adalah hadiahnya surga. Aku gak apa-apa ayah, saya siap disembelih kalau itu perintah Allah. Tapi kalau perintahnya setan, aku gak mau. Tapi kalau perintah Allah, gak apa-apa ayah. Ayo ayah, ayah cinta sama Allah, sembelihlah aku. Aku mau, nanti masuknya ke surga. Loh, si Ismail itu berani mati karena hadiahnya surga, saking cintanya kepada Allah juga. Tenang deh, ayahnya nggak tega sampai pedangnya itu diungkal tahu. Pedangnya itu diasah. Nah, pedangnya diasah mau untuk dipakai menyembelih siapa? Ismail. Menyembelih Ismail. Nah, ini dibawa ke kebun. Ada batu besar. Ismail suruh tidur di atas batunya nggak kelihatan ya. Nah ini diajak ke kebun. Akhirnya di belakang kebun itu ada batu yang besar. Ismail suruh tidur di batu itu, siap disembelih. Ayah, ayo ayah, nggak apa-apa ayah. Ini perintah Allah. Ayah harus mematuhi perintah Allah. Ayah cinta sama Allah kan? Tidak apa-apa, nanti kita ketemu di surga ayah. Ismail tidur di batu yang besar, pedangnya itu siap untuk menyembelih dek. Nah, Nabi Ibrahim berani nggak melihat anaknya yang mau meninggal dek? Berani melihat nggak? Mbak Nani berani nggak melihat Ismail yang mau mati pas mau pedang? Takut dek, nggak berani. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Mau sembelih gini, tiba-tiba pas pedang di pedangnya pas disembelihkan ke Ismail, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Apa dek? Domba. Ismail ditarik sama Allah, dibawa ke surga. Terus Ismail itu diganti dengan domba. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, ternyata anakku diselamatkan oleh Allah, diganti oleh seekor domba atau kambing. Setelah itu Allah memerintahkan kambing itu dibawa pulang, terus dimasak ibunya. Nah itu Allah langsung, hei Ibrahim, ternyata kamu cinta kepadaku, jangan khawatir. Terima kasih Allah, alhamdulillah. Kambingnya dibawa pulang, terus dimasak, dibagikan sama tetangga. Itu namanya daging korban yang sampai sekarang dipakai untuk hari raya Idul Adha. Menyembelih apa dek? Domba atau kambing atau sapi atau unta. Nah, itu binatang yang disembelih. Berarti Nabi Ibrahim berkorban. Nah, besok anak-anak boleh melihat korban di hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, hari Senin ya. Oke, kita bisa mencontoh Nabi Ibrahim dan Ismail cinta sama Allah, sayang sama Allah. Kalau sayang berarti menjadi anak yang saleh dan ini ceritanya Bunda. Sukses dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فسلام الله